Hai Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan ini, kami akan coba berbagi lagi kepada Sobat sebuah informasi tentang contoh soal seleksi akademik PPG tahun 2023. Soal-soal berikut ini akan membahas terkait literasi sama numerasi. Nah, sebelum lanjut Sobat, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita langsung mulai saja ke inti soalnya. Oke, pertama, kita akan disajikan sama soal yang luar biasa banyak tulisannya. Nah, gini Sobat ya. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Jadi, soal nanti itu selain ada soal yang profesional, jadi ada yang profesional ya, ada juga soal yang pedagogik ya. Pedagogik ditambahin nanti litnum ya, literasi sama numerasi. Nah, kali ini kita akan fokus ke bagian literasi atau bahan bacaan yang banyak seperti ini sama numerasi atau yang ada hitung-hitungannya, kurang lebih kayak gitu. Nah, pertama ini kebetulan soalnya kaitannya sama literasi. Salah satu model soal literasi, sobat sekalian, nanti itu banyak banget pokoknya tulisan. Nah, tips untuk menjawab soal seperti ini, saran saya ya, tapi nanti tergantung, maksudnya sobat masing-masing sih. Kalau saran saya sih, jangan langsung lihat soalnya ini, atau bacaannya maksudnya. Langsung cari dari soalnya saja, jangan lihat ini ya, langsung kita cari soalnya. Kadangkala bahan bacaan banyak gini hanya mengecoh saja. Jadi kita geser ke bawah lagi, kita lihat soalnya ya. Nah, ini soalnya. Setelah kamu membaca wacana tersebut, bukti yang menunjukkan bahwa Agung sangat menyayangi ibunya adalah. Nah, untuk menjawab model soal seperti ini, lihat kalimat-kalimat yang di sini. Bukti yang menunjukkan bahwa Agung menyayangi ibunya. Sebelum kita lihat yang bahan bacaan ini, sebenarnya kita bisa ngeliminasi ya dari 5 opsi ini. Karena kalimatnya adalah kalimat positif. Nah, lihat ya. Kalimat di sini, ini menyayangi ibunya. Nah, ini kalimat positif. Jadi kita eliminasi dulu yang negatif. Agung belajar dengan baik cara membuat robot di sekolahnya. Nggak ada kaitannya sama ibunya ya, nggak usah, eliminasi. Agung sangat antusias mempelajari usaha berjualan telur dadar mini. Nggak ada kaitannya sama ibunya. Agung berhasil menaikkan omset penjualan telur dadar mini di lingkungannya. Nggak ada kaitannya sama ibunya ya, walaupun mungkin ada, kita simpan dulu. Terus Agung membuatkan robot untuk memudahkan ibunya bekerja. Nah, ini boleh. Agung meminta modal kepada ibunya. Nah, ini malah minus nih. Ini negatif, ini merugikan ibunya nih. Nggak usah dipilih. Jadi antara si C, jadi yang C ini ya, sama si D. Karena di sini ada kaitannya menyayangi ibunya, jadi harusnya kita itu cari yang kaitannya sama ibunya. Yang pertama ini nggak ada kaitannya sama ibunya, kalau dari kalimatnya ya. Sedangkan yang D ini ada kaitannya sama ibunya. Jadi sementara kita punya jawaban langsung D. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu lihat dulu yang di atas. Nah, kita lihat ya, bukti bahwa Agung menyayangi ibunya itu gimana gitu. Oke, ini saya hapus. Nah, sekarang lihat dulu. Sebelum baca semuanya, lihat judulnya, Sobat. Biasanya dari judul saja sudah kita dapat simpulkan ya. Bantu ibunya. Nah, berarti membantu ibu anak tersebut. Membantu jualan maksudnya. Pemuda ini ciptakan robot unik. Artinya, kalimat baiknya itu atau rasa sayangnya itu kepada ibunya dengan menciptakan robot. Nah, robot yang membantu ibunya jualan. Udah, itu saja. Berarti yang lainnya nggak usah dibaca gitu. Kalau mau baca ya nggak apa-apa, Sobat baca saja. Cuma saran saya nanti ambil poin-poin penting kayak gitu. Nah, ini soal nomor 2. Tadi kita dikasih soal yang cuman bacaan doang nih. Banyak banget bacaannya. Nanti Sobat, ada soal itu tentang literasi kaitannya.
Itu ada yang modelnya itu berupa gambar. Jadi nggak semuanya, maksudnya itu nggak cuman kayak tadi ya, nggak kayak yang pertama tadi kan cuman tulisan doang. Nah, nanti kita juga dikasih model gambar kayak ini. Atau yang biasa dikenal dengan infografik. Jadi ada infografik. Selain infografik, Sobat YouTube sekalian, soal literasi itu biasanya ada kayak tabel. Nah, kita diharapkan bisa membaca tabel sama menyimpulkan isinya. Kalau nggak tabel, nanti grafik. Nah, ini biasa kayak gitu, tabel, grafik, infografik ya. Kemudian poster, bisa saja nih poster. Atau bahkan nanti mungkin kalau bahasa Indonesia itu ada kayak puisi. Nah, ini ada. Jadi kalian cermati kalau model-model seperti itu. Langkah pertama, jangan dulu lihat gambarnya. Boleh lihat sekilas saja, langsung fokus ke inti soal. Menurut data infografik, sumber bauran energi, nah ini kalimat utamanya ya. Kalimat pentingnya ya, sumber bauran energi primer pembangkit listrik di antaranya berasal dari apa gitu. Langsung lihat di sini. Sumber bauran. Nah, mana sumber bauran ya? Nah, ini bauran energi primer pembangkit listrik. Nah, langsung muncul di sini. Di sini ada batu bara, ada gas bumi, ada EBT sama BBM. Cek yang ada itu gas bumi, batu bara. Solar nggak masuk, berarti nggak usah ya. Nggak usah ya. Batu bara, gas bumi, energi baru dan terbarukan atau EBT dan nah ini lengkap nih. Udah pasti nih. Karena udah cocok semua di sini. Kalau nggak yakin cek bagian C, sumber energi, sumber daya mineral, nah enggak ya. Nggak usah. Tenaga surya, biomasa enggak. Jadi ini aja. Nah, gitu sobat. Jadi cek langsung yang kaitannya sama soal. Biasanya itu langsung ditunjukkan sama data yang ada angka-angkanya. Nah, gitu. Biasanya kalau nggak seperti itu, dia modelnya grafik. Kita disuruh baca grafik seperti ini. Atau data penting seperti ini. Pokoknya baca data dari gambar yang ada atau infografis yang disediakan. Oke, seperti itu sobat. Kita lanjut ke model yang lain ya. Kita lanjut nomor 3. Oh, ini nomor 3, tapi tak tulis nomor 2. Ini artinya nomor 2 dari soal atau kondisi yang sama ini ya. Lihat ya, kondisi apakah yang menyebabkan semakin mendesaknya usaha pengembangan ya, potensi sumber energi alternatif atau EBT agar dapat segera digunakan secara lebih luas. Jadi apa yang menyebabkan agar EBT ini, jadi energi alternatif dan terbarukan ya, ini kenapa kok supaya segera dikembangkan gitu? Faktor penyebabnya apa? Terus meningkatnya produksi batu bara, terus meningkatnya konsumsi listrik, terus meningkatnya produksi gas bumi, terus meningkatnya konsumsi energi alternatif atau apa gitu. Nah, kita langsung lihat saja dari data ini ya, mana nih penyebabnya. Biasanya kalau model seperti itu, kalau kaitannya sama alasan, itu lihat yang ada tulisannya. Jadi yang ada tulisannya ini nggak ada. Ini bukan. Nah, kita lihat di tulisan yang ini berarti. Kita fokus di tulisan yang ini sobat. Tunggu saya hapus. Kita fokus sama tulisan yang ini saja. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Di sini pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia sudah lama dibahas. Namun, progresnya tak secepat yang diharapkan meski sudah ada pemangkasan regulasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM. Dengan terus naiknya konsumsi listrik, potensi sumber energi alternatif ini semakin mendesak untuk digunakan secara lebih luas. Nah, mantap, di sini pas ketemu. Nah, alasannya kenapa supaya segera diperluas? Ternyata ada naiknya konsumsi listrik. Jadi alasannya di situ ya, ada konsumsi listrik yang naik. Nah, kita cari di soal tadi mana yang ada kaitannya sama konsumsi listrik yang naik gitu. Nah, ini B.
terus meningkatnya konsumsi listrik. Nah, ini. Jadi jawabannya B ya. Nah, seperti itu Sobat YouTube sekalian. Nanti kalau ketemu model soal literasi, khususnya bagian infografis, lihat data langsung. Kalau kaitannya sama seperti ini. Tapi kalau kaitannya tentang alasan, cek yang ada tulisannya biasanya. Kayak gitu. Oke, nah ini masih literasi Sobat YouTube sekalian. Ini bacaan. Jadi kita dikecoh dengan gambar saja di sini. Gambarnya lihat aja sekilas tentang apa gitu aja nih. Kemudian bacaan. Kalau bacaan jangan sekali-kali baca dulu pokoknya. Habis nanti waktunya. Kita langsung lihat soalnya. Kita geser ke bawah. Nah ini nomor 3 ya. Nah, nomor 4 sudah hitung-hitungan. Jangan dulu kita bahas nomor 4. Kita bahas dulu nomor 3. Oke. Bagaimana energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin biasanya disimpan sebelum digunakan oleh masyarakat. Bagaimana energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin biasanya disimpan. Nah, Sobat YouTube, perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya, bagi orang-orang sains ya, tanpa melihat data yang di atas tadi atau tulisan itu udah bisa nyimpulin ya. Namanya tenaga itu ya. Tenaga itu disimpan di mana gitu. Penyimpannya itu biasanya itu kalau yang sudah ngerti biasanya itu dalam baterai. Jadi cari yang ada tulisannya baterai atau dalam baterai. Kenapa? Karena biasanya data-data yang disampaikan itu adalah fakta dan ini nggak mungkin dia akan lari dari ya seperti ini gitu loh. Nah, ini pertama jawaban pertamanya kita baterai ya. Tapi kita pastikan lagi lihat dari ini ya, apa namanya dari bacaannya tadi. Nah, cara lihatnya gimana? Ini banyak banget ini kan tulisannya. Pertama, kalau poin-poin penting itu biasanya ditaruh di awal, kalimat utama gitu biasanya di awal atau di akhir. Cari di awal nih. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik. Nah, ini bukan, ini masih penjelasan umum aja ini ya, biasa ya. Berarti di akhir. Kita cari yang di akhir sini, Sobat. Oke, saya tulis dulu gini. Nah, kita cek di bagian terakhir sini. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC. Ini arus yang bolak-balik ya. Yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya ya akan disimpan ke dalam baterai. Nah, di sini dia nanti akan disimpan ke dalam baterai. Ini seperti tadi nih Sobat, disimpan dalam baterai. Karena apa? Biasanya tulisan seperti ini, info yang disampaikan di sini itu pasti berupa fakta. Jarang yang berupa opini-opini, kecuali berita yang kaitannya sama bahasa Indonesia gitu. Kalau soal seperti ini biasanya fakta. Makanya tanpa melihat ini pun biasanya itu bisa langsung dijawab. Karena nggak mungkin dia lari dari fakta yang ada gitu. Gitu ya. Jadi langsung jawabannya adalah disimpan dalam baterai gitu Sobat. Oke. Itu tadi beberapa soal yang kaitannya sama literasi. Sekarang kita akan coba bicara tentang soal yang numerasi, yaitu soal nomor 4. Oke Sobat, kita masuk di nomor 4 ya. Pak Badrun mempunyai sebidang tanah. 1/4 bagian dari luas tanahnya dibuat kolam ikan. 2/5 bagian ditanami rumput dan sisanya 210. Maka luas kolam ikan adalah titik-titik. Nah, kalau ketemu model soal seperti ini gambar dulu. Anggap ini ada sebuah bidang tanah lah. Anggap aja segini luasnya ya. 1/4 bagiannya. Berarti 1/4 itu kan setengah dari setengah. Kalau setengahnya ini berarti mungkin di sini. Nah ini anggap saja ya ini 1/4 bagiannya dipakai kolam ikan. Nah, ini kolam ikan. 2/5 atau 0,4 berarti sekitar ini setengah di sini, setengah di sini. Paling sekitar seginian ya, paling lah ini ya.
Ini dipakai tanami rumput ya, tanami rumput. Di kolam ikan tanami rumput. Nah, ini sisanya 210 meter kuadrat. Yang ditanya adalah luas kolam ikan. Nah, kolam ikan ini berapa meter kuadrat gitu. Ini kan yang ada hanya sekian seperempat bagian gitu ya. Kalau ini 2/5 bagian gitu. Nah, untuk mengetahui meter kuadratnya, maka kita butuh bantuan dari yang sini, yang luas yang sudah ada meter kuadratnya ini. Ini berapa bagian gitu. Total bagiannya kalau dipakai seper, total seluruhnya, totalnya itu kan sama dengan 1. Dia total digabungin 1, pokoknya ini 1/4 ditambahin si ini 2/5, ditambahin yang ini kita nggak tahu berapa bagian gitu ya. Kita misalin aja si X. Yang ini kita misalin X saja ya. Itu totalnya 1. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. Kita gabungin biar enak. 5 tambah 8, 13 per ini dikali 2, 20. Tambahin X sama dengan 1. Nah, maka X-nya ini kita dapat nih berapa bagian. 1 dikurangi 13 per 20. 1 kita ganti aja biar enak, 20 per 20. 20 kurangi 13 dapat berapa? Tuh ya, 7 ya, 7 per 20. Ternyata 210 ini adalah 7 per 20 bagian. Dari data ini lihat ya, kalau udah dapat sekian per sekian itu dapat angka. Berarti kalau sudah ada sekian per sekian pasti dapat angka. Caranya gimana? Nah, perhatikan ya. Kita bandingkan saja seperti ini. Kalau 7 per 20 itu nilainya adalah 210, maka kita banding aja kayak gini. 1/4 itu berapa gitu, titik-titik. Kasih aja misalin Y ya. Kita misalin Y saja. Nah, ini sama dengannya kita ganti yang di sini. Nah, seperti itu. Kita selesaikan ini 7 per 20 dibagi 1/4. Ini jadinya 7 per 20 dikali 4 per 1. Sama dengan 210 dibagi Y. Nah, seperti itu ya. Ini kan bisa dicoret. Dibagi 4 dapat 1. Ini kalau saya bagi 4 dapat 5. Dapat berarti. Maka si Y atau yang tadi ini, yang nilainya 1/4 ini, itu adalah, lihat, kalau ini kali silang, ini seret gitu ya, berarti 210 dikali dengan 5 dibagi dengan 7. Nah, ini kelihatan ya, 21 dibagi 7, udah sisa 3 nih. 30 kali 5, udah dapat 150 meter pangkat 2. Berarti jawabannya adalah ini, D, 150. Gitu sobat. Jadi, kalau yang diketahui udah seper-seper, yang satunya itu ada angka, maka cari dulu yang ada angkanya, jadikan yang seper-seper gitu. Udah, bandingkan aja mereka berdua, pasti dapat tuh. Gitu sobat. Oke ya, kita lanjut di berikutnya. Saya hapus dulu. Oke, sorry. Kita lanjut ke model soal berikutnya. Nah, oke sobat YouTube, kita lanjut di nomor 6 ya. Ini adalah, sorry, kok nomor 6, nomor 5 dulu. Kenapa langsung lanjut nomor 6? Kita nomor 5 dulu. Seorang agen majalah telah berhasil menjual 1.584 buah majalah dari yang adanya itu 1.200 lusin. Ingat, di sini baru buah, di sini sudah lusin. Majalah yang tersedia, maka persentase majalah yang terjual adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini sobat YouTube, persentase majalah yang terjual itu adalah, jadi persen terjual itu saja ya. Itu berapa majalah yang terjual, jadi yang terjual
dibagi totalnya atau N-nya, N yang ada dikali 100%. Dengan syarat satuannya harus sama. Kalau di sini buah, di sini harus buah gitu. Atau boleh juga di sini lusin, di sini lusin. Nah, karena di sini lusin, di sini buah, paling enaknya kita rubah lusin ini jadi buah saja. Dengan cara satu lusin kan 12 buah ya, berarti 12 00 dikali 12. Nah, ini sudah jadi buah. Maksudnya bijian gitu ya. Udah kita masukin saja di sini. T-nya yang terjual 1584 gitu. Dibagi ini total yang ada itu, majalah yang ada itu kan itu 12 00 kali 12 kali 100%. Udah deh, 02 coret, 02 coret. Nah, ini 1584 bagi 12 hasilnya berapa kira-kira? Kurang lebih sekitar 11%. Nah, supaya ditutup nanti hitung lagi ya, beneran 11% atau enggak. Pokoknya kurang lebih 11% nih. Kalau 12 kan 144 ya. Gitu. Oke ya, 11 kayaknya. Nanti coba hitung lagi ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya, yaitu soal nomor 16. Sebuah bus berangkat dari kota A itu pada pukul 06.40 menuju kota B. Jadi ada kota A sama kota B ya. Anggap saja ini kota A. Di sini kota B. Kota A dan B berjarak 90 km. Nah, ini punya jarak 90 km. Nah, gitu. Berarti ini jarak S. Jika bus tiba di kota B pukul 8.10, berangkatnya 6.40 ya. Ini berangkatnya, startnya T awal, T1 itu 06.40. Sorry, 06.40. Terus sampai di sini di T2 atau paling enaknya TA gitu ya. Ini TB. Itu 08.10. Terus ditanya kecepatan bus tersebut. Nah, kecepatan, rumus kecepatan harus ingat ya sobat ya. Kecepatan itu adalah, nah sebenarnya ini kalau kecepatan nih, tunggu ya, ini beda ya antara kecepatan sama kelajuan. Ya udah deh, kita anggap di sini sama aja. Kecepatan atau kelajuan itu. Aslinya kalau kecepatan itu kan perpindahan dibagi dengan waktunya atau delta T. Nah, perpindahan ini mirip dengan jarak ya. Kebetulan posisi awalnya di sini di A, posisi akhirnya di B, berarti ya jarak AB ini kebetulan. Yaitu sama dengan berapa ini? Jaraknya 90 km per waktunya. Nah, waktunya kita cari dulu. Dari sini sampai sini, ini berapa selisihnya gitu. Dari 6.40 sampai 8.10 berarti waktunya, kita hitung dulu. Waktu yaitu waktu yang akhir TB-nya dikurangi startnya, waktu awalnya. Itu berapa? 8.10 ya. Dikurangi 06.40. Berapa itu? Berapa menit ya? Ini nggak mungkin. 10 kurang 40 nggak bisa. Oh, berarti 8 kurang 6 ini pasti 7. 8 jam 8 lewat 10 menit. Ini biar jadi, ini tambah 1, tambahin berapa nih? Kalau tambahin 6, kalau tambahin 20, jadi 7. 1 jam titik 20 jadi 7 ya. Jadi harus tambah 1 jam 30. Kenapa 30? Nah, supaya 40 tambah 20 kan udah masuk 1 jam di sini. 1 tambah 1 tambah 6 udah 8. Nah, berarti selisihnya itu 1 jam lebih 30 detik. Nah, atau 1 jam setengah. 1 1 setengah. 1 jam setengah enaknya ditulis 3/2.
Udah, masukkan di sini 3/2. Selesai deh. 90 kali 2 dibagi 3. Coret-coret 30 ya. 30 kali 2 berapa nih? 60. Nah, jawabannya 60 km per jam. Kurang lebih seperti itu, Sobat YouTube. Mudah-mudahan ini benar ya. Kalau salah bahaya nanti. Nomor 7. Tunggu, saya tandai ini, saya hapus dulu yang tadi. Nomor 7, Sobat, kita cek ya. Sebuah bola dimasukkan ke dalam sebuah kotak berbentuk kubus. Kotak berbentuk kubus. Jadi ada bola dimasukkan kotak bentuk kubus yang rusuknya 14 cm. Jika bola menyentuh semua sisi kubus, kemudian ke dalam bola akan diisi air penuh. Berapa volume bola tersebut? Oh, ditanya volume bola. Jadi ada bola. Anggap aja ada bola kayak gini. Dimasukkan ke dalam sebuah kubus. Kubus itu sisinya kan sama semua ya. Pokoknya anggap aja ini sama deh. Ini harus nyentuh gitu ujung-ujungnya. Aduh. Kita hapus dulu yang ini ya. Oke. Ini pokoknya harus nyentuh gitu. Oke, nggak boleh yang lebih ya. Pokoknya pas nyentuh. Nah gitu. Bola semua sisinya nyentuh kubus. Nah, kalau rusuknya kubus ini 14 cm, berarti dari sini ini 14 cm. Nah, seperti itu ya. Ini 14 cm. Berarti jari-jari daripada si di bola ini adalah 7 cm gitu. Ditanya berapa volume bola? Nah, volume bola ya udah tinggal hitung saja. Volume bola berapa? 4/3 kali pi kali jari-jari bola R pangkat 3. Nah, tinggal masukin saja. 4/3 kali 22/7 kali 7 pangkat 3 kali 7 kali 7 kali 7. Jebret. Nah, udah. Tinggal dihitung nih. 4 kali 22 kali 7 kali 7 bagi 3. Kurang lebih hasilnya adalah, kalau pakai kalkulator ya, tunggu pakai kalkulator itu 1437,33. Nah, karena ini masih sentimeter, dia pakai sentimeter pangkat 3. Nah, ini dirubah ke liter. Kalau dirubah ke liter, itu tadi kan cuma tinggal geser koma. Jadi karena angkanya semua seperti ini, nggak usah pedulikan ininya bener salahnya angka ini. Langsung lihat aja 14. Pokoknya yang ada 14-nya. Udah, jawabannya pasti ini. Ini 15 kelebihan. Kenapa jadi 144? Ini 7-nya dibulatin ke 3. Nanti jawabannya itu 1,44. Ini liter gitu. Nah, ini adalah soal numerasi ya, Sobat. Soal-soal matematika dasar yang ada di SMA ataupun SMP atau SD, tergantung bidang studinya ibu-ibu dan kelas yang ibu-ibu ajar atau bapak ibu ajar. Nah, kalau ini udah masuk di volume-volume gini, SMP ada, SMA ada. Kalau kecepatan-kecepatan juga ini SMA sudah ada ya, SMP juga ada paling. Nah, seperti ini juga sudah. Oke, aman ya, sudah semua. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua, Bapak Ibu guru, soal terkait literasi dan numerasi untuk PPG 2023. Mudah-mudahan beberapa soal sederhana tadi bisa memberikan gambaran bahwa nanti model soalnya kurang lebih akan mirip-mirip seperti itu. Tinggal Bapak Ibu kembangkan ke model-model soal yang lain. Terima kasih banyak sudah mampir dan nonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.